Ketegangan antara Amerika Serikat dan China terus terjadi hampir di berbagai sektor. Sebelumnya, negeri yang dipimpin Donald Trump ini terus memojokkan China akibat pandemi virus corona atau COVID-19. Kini, Amerika Serikat dan China saling unjuk kapal perang di Laut Cina Selatan. Eskalasi perang dingin antara Amerika Serikat dan China di Laut Cina Selatan (LCS) meningkat akhir-akhir ini. Selain keduanya saling memamerkan kekuatan dan saling sindir mengenai pandemi virus corona, sebenarnya kedua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut tengah memperebutkan cadangan minyak dan gas alam di dasar LCS. Hal itu sebagaimana diungkapkan mantan Komandan Sekutu Tertinggi NATO dan pensiunan Angkatan Laut AS, Laksamana James Stavridis dalam opininya di Bloomberg kemarin. Stavridis mengatakan, ia telah menghabiskan sebagian besar karir militernya berlayar di Pasifik dan berlayar berkali-kali melewati perairan lembab Laut Cina Selatan. Stavridis mengatakan Laut Cina Selatan merupakan perairan yang besar dan luas. Ukurannya setara dengan Laut Karibia dan Teluk Meksiko bila digabungkan. Nah, ia menuturkan, dasar LCS penuh dengan cadangan minyak dan gas. Kemudian hampir 40% perdagangan internasional melewati jalur ini. Sehingga wilayah LCS sangat strategis. Menurut Stavridis, China telah mengklaim sebagian besar Laut China Selatan merupakan laut teritorialnya. Dan saat hubungan China dan AS memburuk dipicu virus corona dan faktor politik, di mana tahun ini pemilihan Presiden AS, peluang konflik dengan China meningkat. Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa kapal perang AS, termasuk kapal perusak yang pernah dibawa Komando Stavridis pada awal 1990-an, BARI, telah berkonfrontasi dengan kapal patroli militer Tiongkok. Stavridis menjelaskan, LCS menjadi titik nyala yang dapat memicu perang AS-China didasarkan banyak penyebab selain yang sudah dituliskan sebelumnya. Dasar-dasar historis klaim China terhadap wilayah ini kembali ke pelayaran Laksamana Zheng He abad ke-15. Stavridis menulis tentang Laksamana Zheng dalam buku terbarunya, Sailing Through North. Ia mengatakan, setiap kali ia bertemu dengan rekan-rekan militernya dari China, mereka kerap bersulang untuk Laksamana Zheng ini. Ia merupakan penjelajah di Laut China Selatan, Samudra Hindia dan perairan Afrika dan Arab yang melegenda. Kendati begitu, Stavridis mengatakan, China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim seluruh Laut China Selatan sebagai danau pribadi mereka. Klaim China ini telah ditolak dengan tegas oleh semua negara yang berada di sekitar badan air ini dan pengadilan internasional. Untuk melawan klaim China, Angkatan Laut AS melakukan apa yang disebut kebebasan patroli, yang menunjukkan bahwa Laut China Selatan adalah perairan internasional atau laut lepas. Namun patroli AS ini kerap menimbulkan ketegangan dengan China. Ia mengisahkan peristiwa beberapa dekade lalu ketika ia masih memimpin armada AS di wilayah ini. Ia mengatakan sekelompok kapal perusak AS berlayar di Laut China Selatan yang diklaim Tiongkok dan saat ini sudah berisi pulau-pulau buatan yang telah dibangun dan dimiliterisasi oleh China dengan rudal, landasan pacu dan senjata jarak jauh, serta pasukan. Saat AS melakukan patroli, militer China sering menerbangkan kapal perusak, jet tempur hanya berjarak beberapa puluh kaki dari depan haluan atau kapal perang mereka untuk menantang kapal perang AS. Aksi-aksi militer China itu sangat beragam, mulai dari mengusir, mengancam lewat saluran radio dan menyorot dengan lampu ke arah kapal-kapal perang AS bahkan sampai mengarahkan rudal dan senjata perang bahkan berlayar terlalu dekat yang berpotensi membahayakan keselamatan awak kapal. Menghadapi konfrontasi itu, Stavridis mengatakan, ia kerap menasihati setiap kapten kapal perang AS yang berada di bawah kendalinya untuk tetap stabil, menghindari konfrontasi yang tidak perlu dan melaporkan kembali kepadanya terus-menerus perkembangan di sana dan Stavridis sendiri kemudian membuat laporan kepada otoritas yang lebih tinggi.
Ia mengatakan, pengalaman berlayar ke Laut China Selatan merupakan pengalaman yang membingungkan. Staf TIS dan para stafnya kerap menarik napas lega setiap kali mereka berhasil menyelesaikan misi mereka di wilayah panas tersebut. Menurut staf TIS, yang juga kolumnis Bloomberg, kapal perusak Bari dan kapal perusak lainnya, Bunker Hill, berhadapan dengan kapal-kapal China baru-baru ini di wilayah tersebut, namun mereka mencoba menghindari eskalasi. Melihat kondisi ini, staf TIS mengatakan kunci utama bagi AS menghadapi kondisi ini dan membelokkan perilaku China tanpa harus memutus hubungan internasional yang mengarah pada perang dingin atau konflik bersenjata, adalah dengan membawa lebih banyak sekutu internasionalnya ke dalam kebebasan patroli navigasi, termasuk anggota NATO bersama dengan Australia dan Jepang. AS juga bisa meningkatkan dukungan kepada Taiwan, khususnya dalam kerja sama militer dan mendesak penyelidikan internasional yang menyeluruh terhadap wabah virus corona di Wuhan dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara lain di sekitar pesisir Laut China Selatan. Amerika Serikat (AS) terus memperkuat tekadnya menjamin kebebasan navigasi di perairan Indo-Pasifik. Salah satunya dengan menambah armada perangnya di wilayah ini. Angkatan Laut AS akan mengirim kapal induk USS Ronald Reagan di perairan Indo-Pasifik. Hal ini sebagaimana dirilis di situs resmi Angkatan Laut AS, www.navy.mil, Kamis, tanggal 21 Mei tahun 2020. Penugasan ini merupakan tahun kelima bagi USS Ronald Reagan menjaga bagian dari pertahanan Angkatan Laut AS yang berada di garis terdepan. USS Ronald Reagan akan diperkuat dengan kehadiran Carrier Air Wings 5. Komandan kapal induk Ronald Reagan, Kapten Pat Hennifin, mengatakan, AS berkomitmen mengerahkan kapal induk ini ke perairan Pasifik untuk menghadapi setiap tantangan yang muncul sesuai dengan moto mereka, yakni It Can Be Done. Tim kami telah menjalankan moto ini, menyelesaikan proses pemulihan kapal di pelabuhan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. Kami melakukan tugas kami untuk melindungi kesehatan pasukan dan kesiapan untuk perang, ujarnya. Ia menambahkan, pihaknya menjamin keamanan dan stabilitas regional, mencegah agresi militer di Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dan menjaga kesiapan perang untuk menanggapi segala kemungkinan. Nantinya, Ronald Reagan akan bekerja sama dengan sekutu dan mitra AS untuk memperkuat kekuatan regional, mengembangkan konsep perang dan meningkatkan operasi maritim yang memberikan opsi pertahanan berlapis untuk melindungi kepentingan bersama. Ronald Reagan akan memperkuat armada ke-7 AS. Armada perang ini merupakan kekuatan perang terbesar di dunia, dengan bantuan 35 negara sekutu dan mitra AS. Angkatan Laut AS telah beroperasi selama lebih dari 70 tahun di kawasan Indo-Pasifik, memiliki pasukan yang siap membantu menjaga perdamaian dan mencegah konflik.